Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ihsan dengan NIM 2111020024 dari kelas Sejarah Peradaban Islam semester 7 kelas A, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi terhadap kebudayaan masyarakat di nagari saya, yaitu Nagari Cupak. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendekatan sejarah budaya. Pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah teori yaitu yang dikatakan oleh Bronislaw Malinowski, di mana teori ini adalah teori perubahan dan adaptasi. Bronislaw Malinowski itu mengatakan bahwa perubahan kebudayaan adalah sebuah bentuk respon yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena melihat sesuatu situasi dan kondisi. Jadi Bronislaw Malinowski itu mengatakan bahwa perubahan kebudayaan itu adalah sebuah respon yang diperlihatkan oleh masyarakat terhadap terjadinya perubahan lingkungan sekitar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi atas dasar teori tersebut saya akan mencocokkannya atau memasukkannya kepada video ini sesuai dengan prosesi adat yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Bagaimana pemahaman saya terhadap teori ini? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir. Pertama, yaitu kita masuk kepada poin fakta budaya yang dahulunya ada dan sekarang tidak ada. Nah, pada poin ini saya mengambil sebuah contoh di nagari tempat saya tinggal, yaitu Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di mana Nagari Cupak memiliki banyak ciri khas kebudayaan, baik itu mulai dari kebudayaan tentang perkawinan hingga kematian. Nah, tentu dari banyaknya kebudayaan tersebut memiliki perubahan-perubahan di dalamnya. Nah, pada poin ini saya mengambil contoh, yaitu sebuah tradisi yang dahulunya ada dan rutin dilakukan oleh masyarakat Nagari Cupak, namun pada saat ini telah tidak dilakukan lagi atau hilang di tengah-tengah masyarakat. Apa nama tradisi tersebut? Tradisi tersebut bernama prosesi adat membilang hari. Nah, mungkin di nagari lain atau di daerah lain hal ini juga ada juga namanya prosesi membilang hari. Namun mungkin step-step yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan itu berbeda. Sebelum kita masuk kepada perubahan yang terjadi pada prosesi ini, kita harus tahu dulu apa itu prosesi membilang hari di Nagari Cupak. Nah, prosesi membilang hari di Nagari Cupak itu pada dasarnya sama dengan prosesi membilang hari di nagari lain, di mana prosesi membilang hari di Nagari Cupak ini merupakan sebuah upacara adat keagamaan. Nah, jadi adat bercampur dengan agama, upacara adat keagamaan yang dilakukan pada saat terjadinya kematian di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ini adalah upacara adat kematian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Cupak, di mana upacara ini bentuknya seperti upacara mendoa seperti biasanya, dengan mengundang orang-orang siak atau orang-orang alim ke rumah, kemudian memberi mereka makan, dan tentunya ada pidato adat di dalamnya.
dan pada terakhir ditutup dengan doa bersama. Nah, hal ini dilakukan atau prosesi membilang hari ini biasanya dilakukan itu pada hari ke-10 orang tersebut meninggal. Nah, namun tidak hari ke-10 saja, berlanjut. Jadi setiap bilangan ke-10 itu akan dilaksanakan prosesi ini. Dimulai pada malam ke-10, setelah itu malam ke-20, kemudian malam ke-30, selanjutnya malam ke-40, terus malam ke-50, lanjut malam ke-60, kemudian malam ke-70, terus sampai malam ke-80, lanjut 90 hingga malam terakhir yaitu malam ke-100. Nah, hal ini akan rutin dilakukan dengan upacara yang sama, dengan orang-orang yang hampir sama. Mungkin terjadi perbedaan orang-orang yang masuk setiap bilangannya, namun secara harfiah orang yang diundang, inti dari upacara tersebut masih sama. Nah, itulah penjelasan secara singkat upacara membilang hari ini. Lalu kenapa upacara ini sampai hilang atau tidak lagi dilakukan oleh masyarakat di Nagari Cupak? Nah, menurut analisis saya, sesuai dengan teori perubahan, di mana kan sesuatu itu tidak akan stuck pada tempatnya, pasti akan berubah suatu saat nanti sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, setelah saya analisis dan saya lihat-lihat mengapa tradisi ini bisa berubah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor biaya. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tradisi ini dilakukan setiap 10 hari atau setiap bilangan ke-10. Itu dari malam ke-10 sampai malam ke-100. Nah, tentu dengan adanya sebuah upacara besar di rumah tersebut pasti akan memiliki tunjangan atau biaya yang besar juga dalam melakukan tradisi ini. Nah, menurut saya faktor biaya menjadi salah satu hambatan atau salah satu kendala dalam masyarakat melakukan tradisi ini. Coba kawan-kawan bayangkan, biasanya dalam tradisi ini satu kali melakukan tradisi ini membutuhkan biaya sekitar 2 sampai 3 juta. Nah, itu untuk biaya bahan-bahan makanan, bahan-bahan minuman, dan yang lainnya. Itu hal-hal tak terduga juga. Itu seminimal mungkin 2 sampai 3 juta. Bayangkan, hal ini terus dilakukan hingga malam ke-100, atau kurang lebih itu dilakukan 10 kali. Nah, berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dalam melakukan tradisi ini? Meskipun esensi yang ada dalam tradisi ini sangat banyak juga, namun kita fokus kepada apa yang membuat tradisi ini menjadi hilang. Jadi menurut saya salah satu faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan tradisi ini adalah faktor biaya tersebut, di mana seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Nagari Cupak itu pekerjaan utamanya adalah petani. Tentunya masyarakat Nagari Cupak juga tidak memiliki keuangan yang cukup jika terus-terusan dalam melakukan tradisi tersebut. Nah, jadi menurut saya kendala biaya ini menjadi kendala utama dalam melakukan tradisi tersebut. Lalu timbul pertanyaan, kok sekarang tidak dilakukan, padahal dulu ekonomi lebih buruk daripada saat ini. Akan tetapi tradisi ini tetap dilakukan pada zaman dahulu. Nah, ini juga saya analisis.
Mengapa pada zaman dahulu strategi ini masih dilakukan atau budaya ini masih dilakukan? Nah, karena saya juga melihat kita juga harus membuka mata bahwa pada zaman dahulu di mana perlengkapan yang akan dilakukan untuk tradisi ini, mulai dari bahan-bahan dan sebagainya, itu bisa kita ambil dengan harga yang rendah. Istilahnya ekonomi pada saat dulu lumayan stabil lah gitu. Bahkan kalau kita melihat pada zaman dahulu, itu di Nagari Cupak beras tidak membeli karena seluruh keluarga atau seluruh kaum itu mempunyai sawahnya tersendiri. Namun pada saat ini hal itu berbanding terbalik, di mana ketika ekonomi semakin tinggi, masyarakat semakin tinggi, kebutuhan tentu tinggi pula. Sehingga menurut saya kenapa tradisi ini telah dilakukan berbanding terbalik dengan zaman dulu, itu karena salah satunya yaitu faktor ekonomi tadi yang tidak dapat menunjang ataupun kesanggupan dari masyarakat dalam melakukan tradisi membilang hari ini. Kemudian yang kedua menurut saya yaitu persoalan waktu. Mengapa saya bilang persoalan waktu? Nah, pada saat ini masyarakat Nagari Cupak tidak hanya bekerja sebagai petani, namun juga ada yang bekerja sebagai PNS atau yang lainnya, yang kita kenal atau kita tahu bahwa orang-orang yang bekerja di lingkaran pemerintahan atau di lingkaran suatu perusahaan itu memiliki keterikatan waktu atau keterikatan tenaga. Nah, hal ini menurut saya juga menjadi kendala mengapa tradisi ini tidak bisa dilakukan lagi. Bayangkan tradisi ini dilakukan setiap bilangan ke-10, nah hingga ke-100 kan. Jadi berapa waktu yang akan dikeluarkan atau dihabiskan oleh masyarakat atau orang yang bekerja tadi untuk acara ini. Nah, sehingga hal ini menjadikan waktu masyarakat tersebut tidak mencukupi untuk mempersiapkan acara ini pun untuk mengikuti acara ini karena keterikatan tadi. Seperti yang kita tahu bahwa untuk 1 tahun itu masyarakat yang bekerja di lingkaran tersebut pasti memiliki izin hanya 12 kali atau 1 bulan sekali. Nah, ini tidak mungkin mereka akan menghabiskan 10 kali izin hanya untuk melaksanakan tradisi ini. Sehingga dalam keefisien waktu atau efisiensi waktu, maaf sedikit gugup. Jadi keefisiensi waktunya itu tidak mencukupi lagi untuk masyarakat zaman sekarang. Berbeda dengan masyarakat zaman dulu yang bekerja banyak di ladang gitu. Jadi mereka bisa istilahnya kalau bahasa Minang menyambi, atau mereka bisa ya kejar-kejar lah gitu. Siang bekerja, nanti setelah bekerja lihat dulu ke sini untuk umat warga, malamnya baru tradisi ini kan. Jadi dalam hambatan waktu itu juga mengalami kendala bagi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir faktor sosial. Nah, mengapa saya bilang faktor sosial? Dimana saya juga tidak memungkiri bahwa pada saat sekarang ini kekuatan atau power dalam masyarakat itu sudah mulai terpecah. Istilahnya masyarakat di Nagari Cupak sudah tidak solid seperti dahulu lagi. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu kunci yang hilang terhadap tradisi ini. Dimana jika dahulu masyarakat sangat antusias terhadap tradisi membilang hari ini karena sosial masyarakat itu masih baik-baik saja. Namun sekarang tidak lagi. Ya, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut seperti teknologi
ya cara berpikir atau pola pikir dan yang lainnya, sehingga ketika masyarakat itu tidak solid lagi dalam sebuah nagari, maka sesuatu tradisi yang akan dilakukan itu juga tidak bisa tercapai lagi, karena yang menggerakkan tradisi itu adalah masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah malas atau sudah tidak mau dan tidak ada niat serta keinginan dalam menjalankan tradisi tersebut, bagaimana tradisi itu bisa berjalan dengan baik, sehingga aktor utama dalam tradisi ini pun menjadi hilang. Nah, ketika aktor hilang, itu tradisi juga perlahan-lahan mulai hilang. Jadi menurut saya 3 faktor tersebut adalah 3 faktor kunci di mana tradisi membilang hari ini menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat Nagari Cupak. 2. Kita masuk kepada fakta budaya yang berubah. Nah, dalam hal ini saya juga mengambil contoh di nagari saya, yaitu Nagari Cupak. Nah, sama seperti poin pertama tadi, dalam poin kedua ini saya juga akan membahas sebuah tradisi pada prosesi kematian yang langkah-langkahnya sudah mulai berubah dan perubahan itu sudah mulai terlihat nyata. Nah, prosesi ini dikenal dengan nama prosesi Mamarik Kubur. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada perubahan yang terjadi, kita juga harus tahu dulu apa itu prosesi Mamarik Kubur. Jadi prosesi Mamarik Kubur ini adalah sebuah prosesi adat kematian di Nagari Cupak yang dilaksanakan pada dini hari ketiga setelah orang tersebut meninggal di rumah keluarga besarnya. Jadi langkah dari prosesi ini pertama yaitu sebelum subuh sekitar jam 3 pagi, para petinggi adat akan melakukan perundingan di rumah orang tersebut. Nah, perundingan terhadap bagaimana prosesi ini akan dilakukan. Nah, setelah perundingan putus, yaitu pada waktu subuh masuk, mereka akan sholat bersama di masjid terdekat. Setelah itu baru mereka akan melakukan perjalanan dari titik kumpul mereka menuju pemakaman atau kuburan dari orang yang meninggal tersebut. Nah, apa yang dilakukan mereka di kuburan tersebut? Mereka akan mulai memarik kubur. Nah, sesuai dengan namanya, memarik itu berarti memarit. Kalau kubur, jadi memarit kuburan. Nah, apa itu memarit kuburan? Memarit kuburan itu membuat sebuah batas bagi kuburan tersebut dari segala sisi, dari atas, samping kanan, sampai kiri, bawah, itu akan dibatasi dengan batu. Nah, batunya ini adalah batu parit atau batu batang air kecil orang Minang kan. Jadi batu parit ini akan dilakukan akan diparit di kuburan orang tersebut dengan tujuan supaya kubur dari orang tersebut jelas ada batas-batasnya, sehingga tidak samar nanti ketika telah ditinggalkan. Nah, lalu apa yang berubah dalam tradisi ini? Nah, sesuai dengan teori yang saya bilang pada poin pertama tadi, bahwa perubahan itu akan terjadi pada sebuah kondisi. Nah, jadi yang berubah pada teori ini atau pada prosesi ini adalah setelah mereka dikubur tadi, memarit kubur, mereka akan kembali ke rumah tempat orang tadi, rumah keluarga besar tadi. Mereka akan melakukan mendoa seperti biasanya, seperti manuju, membilang, dan mampek pula menyaratui sebagainya, berdoa seperti biasa. Lalu
setelah orang Siak ini turun dari rumah, maka emak-emak perempuan atau yang kita sebut dengan ande-ande itu akan naik ke atas rumah. Biasanya yang naik adalah bako dari orang meninggal tersebut. Nah, bako akan naik ke atas rumah membawa seserahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, seserahan ini akan diganti oleh keluarga tersebut. Biasanya bako akan membawa minimal 50 orang hingga 100 orang naik ke atas rumah tersebut. Nah, seserahan yang dibawa akan itu dimasukkan ke dalam cawan. Nah, kalau di negeri Cupak itu memakai cawan parak baka namanya. Cawan yang terbuat dari aluminium berwarna silver seperti piala. Cawan itu dipergunakan biasanya untuk prosesi adat di negeri Cupak. Nah, cawan tersebut isinya akan diambil oleh pihak keluarga tadi, kemudian akan diganti dengan galamai. Nah, galamai akan dimasukkan ke dalam cawan tersebut. Nah, lalu bako yang berjumlah 50 orang tadi akan membawa galamai hasil dari hasil dari prosesi adat ini. Nah, itu yang terjadi biasanya dari zaman saya sebelum lahir hingga beberapa tahun ke belakang lah. Jadi prosesi ini benar-benar baru berubah semenjak kalau saya lihat-lihat itu semenjak COVID terjadi sekitar 2019 lah. Sebelumnya masih kental, istilahnya masih terasa vibes prosesi adatnya. Nah, perubahannya itu terlihat pada barang yang ditukar tadi, dimana biasanya dahulu pada prosesi ini belum berubah, itu seserahan yang diberikan oleh bako tadi akan diganti dengan galamai. Namun sekarang seserahan tersebut akan diganti dengan roti. Nah, rotinya itu bukan roti bantal. Nah, jika roti bantal itu masih sesuai dengan prosesi adat lama. Ada keluarga atau kaum yang mengganti dengan galamai, ada dengan roti bantal. Nah, kalau pada saat sekarang ini saya lihat beberapa kali saya ikut acara ini, seserahan tersebut akan diganti dengan roti biskuit. Nah, kemasan kan kawan. Jadi timbul pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kawan-kawan juga bertanya, kenapa diganti dengan roti biskuit? Kan kalau kita lihat-lihat sebenarnya tidak ada masalah dalam hal itu. Cuman kesakralan dari tradisi ini berkurang akibat adanya media yang diganti. Itu menurut saya pribadi, kawan-kawan. Nah, fokus yang saya lihat dari sini, mengapa hal ini bisa terjadi? Lagi-lagi ini tidak jauh-jauh dari poin pertama. Yang pertama, faktor yang menyebabkannya berganti itu adalah ini soal biaya. Nah, biaya masih menjadi kendala utama. Dimana kalau kita lihat untuk membuat galamai atau roti bantal itu memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada biskuit. Nah, mengapa seperti itu? Karena hal ini juga kita lihat dalam kultur sosial masyarakat pada saat ini, dimana perekonomian, apalagi setelah COVID. Nah, kalau saya analisis, ini ada hubungannya dengan COVID. Pada saat COVID kan perekonomian itu anjlok, kawan-kawan. Jadi untuk membuat galamai itu membutuhkan banyak biaya. Untuk membuat roti bantal itu membutuhkan banyak biaya. Nah, jadi menurut saya hal ini terjadi karena roti biskuit menjadi alternatif bagi masyarakat negeri Cupak yang tidak memungkinkan untuk membuat galamai atau roti bantal tadi, sehingga daripada tidak mungkin bako akan diberikan cawan kosong saat pulang. Jadi untuk mengakali hal itu, masyarakat
melakukan pertukaran atau perubahan terhadap media yang ditukarkan tersebut, yaitu dari galamai atau roti bantal menjadi roti biskuit. Nah, faktor utamanya faktor biaya tadi yang disebabkan oleh momentum COVID-19 yang kita alami beberapa waktu lalu, sehingga mulai dari itu hal ini terus berlanjut. Tapi kan sekarang sudah tidak COVID-19 lagi. Nah, itulah yang sulit dirubah kembali. Ketika suatu kebiasaan telah berubah, itu sulit mengembalikannya ke kebiasaan lama. Nah, itu yang terjadi pada prosesi memarik kubu ini dalam medianya, dimana setelah itu dilakukan pada tahun pertama COVID-19, hal itu terus berlanjut hingga sekarang, sehingga pada saat sekarang ini media yang dipakai dalam pertukaran seserahan tersebut tetap kepada roti biskuit hingga saat ini, dan masyarakat sudah meninggalkan galamai dan roti bantal sebagai media pertukaran seserahan ini. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor setelah saya analisis, yaitu efisiensi waktu. Nah, waktu juga menjadi alasan. Nah, kenapa? Karena kita untuk membuat galamai dan roti bantal itu memerlukan waktu yang lama, atau prosesinya juga lama. Jadi prosesi dari membuat galamai atau roti bantal itu sebelumnya dilakukan juga prosesi lain dalam hal itu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa masyarakat pada zaman dahulu itu sudah berubah. Maksudnya masyarakat zaman sekarang itu sudah berubah dalam segala hal, sehingga perubahan waktu menyebabkan perubahan dalam prosesi ini. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga. Nah, tenaga ini kalau kita lihat pada saat prosesi manggalamai, istilahnya manggalamai. Kalau kita membuat galamai untuk prosesi marik kubu ini istilahnya manggalamai. Nah, untuk manggalamai dan membuat roti bantal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh keluarga itu saja. Maka tetangga, karib kerabat, orang-orang kampung akan hadir di sana, di rumah tersebut sebelum acara ini berlangsung untuk membuat galamai. Nah, pada saat ini tenaga itu sendiri yang kurang. Nah, dia hampir sama seperti poin pertama tadi, dimana masyarakat pada saat ini sudah mulai tertutup atau menutup diri lebih tepatnya begitu, sehingga hal-hal yang menjadi elemen dari prosesi ini seperti manggalamai tadi itu sudah sangat jarang dilakukan, sangat jarang ditemui di masyarakat orang yang masih melakukan tradisi ini untuk acara memarik kubu ini. Nah, jadi untuk mengakali hal tersebut, masyarakat lebih memilih untuk membeli roti biskuit tadi. Jadi mereka akan hemat tenaga, istilahnya tenaga yang diharapkan tadi sudah tidak ada, maka mereka ganti saja dengan pembelian media lain. 3, yaitu kita masuk kepada fakta budaya yang dahulunya ada, bahkan sampai saat sekarang ini menjadi eksis dan masih dilestarikan hingga pada saat sekarang ini. Pada poin ketiga ini saya mengangkat sebuah prosesi adat di Nagari Cupak, yaitu prosesi adat menuju hari. Nah, sama seperti poin pertama dan poin kedua tadi, prosesi adat menuju hari ini adalah prosesi adat kematian dengan Nagari Cupak, di mana prosesi adat ini seperti namanya yaitu menuju hari, dilakukan pada hari ke-7 atau malam ke-7 setelah orang tersebut meninggal. Nah, prosesi ini dilakukan dengan cara mengundang
orang-orang Siak pada hari sebelumnya untuk beramai-ramai datang ke rumah keluarga besar orang yang meninggal tersebut. Di rumah keluarga besar tersebut akan dilakukan berbagai langkah-langkah seperti acara mendoa lainnya, yaitu dimulai dengan pidato adat, penyampaian suka dan duka saat si mayat masih hidup, kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama, dan terakhir ditutup dengan makan bersama, dan baru setelah itu semuanya bubar atau pulang kepada tempat masing-masing. Nah, lalu apa yang membuat tradisi ini saya katakan eksis? Karena setelah kita belajar atau setelah kita mempelajari dua teori, maksudnya setelah kita mempelajari dua prosesi sebelumnya, yaitu prosesi membilang hari yang sudah hilang, kemudian prosesi memarik kubur yang tidak hilang namun berubah. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi atau prosesi menuju hari ini, di mana setelah semua yang kita alami, perubahan yang kita alami, termasuk yang terbesar yaitu COVID-19 selama saya hidup, prosesi ini dari awal saya bisa berpikir hingga saat ini tidak mengalami perubahan sedikit pun, bahkan masih eksis sampai saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang setelah saya analisis, prosesi ini menjadi sebuah prosesi yang utama dari prosesi adat kematian lainnya, dari prosesi adat kematian selain dari menuju hari ini, di mana itu dapat dilihat pada antusiasme masyarakat dalam mengikuti prosesi ini. Di mana kalau kita lihat prosesi menyarati hari atau mampek puluh hari, itu biasanya semangat masyarakat atau kepedulian masyarakat mengenai prosesi tersebut telah memudar atau hilang. Berbeda dengan prosesi menuju hari ini, di mana kalau saya bilang prosesi menuju hari ini adalah puncak dari prosesi kematian yang ada di negeri Cupak. Mengapa saya bilang prosesi ini masih eksis sampai saat ini? Yang pertama karena peserta atau keikutsertaan dalam prosesi ini tidak berkurang satupun dari tahun ke tahun. Itu juga saya lihat dalam keluarga saya, di mana setiap kali ada yang meninggal di keluarga saya, pasti pada prosesi menuju hari ini, karib kerabat yang datang, masyarakat yang datang membantu, itu jumlahnya akan lebih banyak daripada prosesi lainnya, dan persiapan yang akan dilakukan juga akan lebih banyak. Akan tetapi persiapan yang lebih banyak dari prosesi lainnya tidak membuat prosesi ini hilang seperti prosesi membilang hari tadi. Bahkan karib kerabat atau dunsanak yang hadir pada saat prosesi ini turut membantu bagaimana prosesi ini bisa berjalan dengan lancar, mulai dari materi, waktu, bahkan tenaga. Sehingga hal ini yang membuat saya berpikir bahwa menuju hari ini bukan prosesi kematian biasa di negara Cupak, namun menuju hari adalah, kalau menurut saya itu adalah masterpiece-nya atau prosesi utama dalam adat kematian negeri Cupak. Nah, faktornya karena antusiasme masyarakat tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat prosesi ini masih eksis sampai saat ini adalah
Masyarakat Nagari Cupak menganggap bahwa prosesi menuju hari ini merupakan suatu prosesi yang harus ada. Maksudnya tanpa prosesi ini, maka prosesi kematian di Nagari Cupak itu tidak lengkap. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya juga mengambil contoh dari keseharian yang saya lihat terhadap prosesi kematian Nagari Cupak, di mana lain hal dengan prosesi lainnya. Jika prosesi menyeratui hari tidak ada, itu masyarakat di Nagari Cupak menganggap biasa saja. Begitupun dengan prosesi Mampek Puluh Hari, jika tidak ada dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat yang lain menganggap hal biasa saja. Begitupun juga membilang hari, bahkan hari ini membilang hari sudah hilang kan. Namun sangat berbeda jika prosesi menuju hari ini tidak dilakukan. Masyarakat akan bertanya-tanya, mengapa prosesi ini tidak dilakukan? Masyarakat akan mulai mencari tahu, mengapa prosesi tersebut sampai tidak dilakukan? Apa yang menyebabkan prosesi ini tidak dilakukan? Namun sejauh analisis saya melihat sebagian masyarakat masih melakukan tradisi ini. Mungkin ada beberapa yang tidak melakukan karena kendala-kendala tadi. Namun esensi yang saya lihat di sini adalah perubahan sikap masyarakat, di mana jika prosesi lain tidak dilakukan itu biasa saja, wajar bagi masyarakat begitu. Saya mencontohkannya begitu. Namun jika menuju hari ini dilakukan, itu seperti ada yang hilang dari prosesi adat kematian Nagari Cupak. Nah, timbullah analisa saya terhadap hal ini. Jadi menurut saya, mengapa prosesi menuju hari ini sakral? Karena masyarakat Nagari Cupak menganggap bahwa pada hari ketujuh itu ada keberkahan dalam tradisi ini atau prosesi ini, sehingga masyarakat lebih mengutamakan atau menunggu-nunggu prosesi ini. Nah, itu menurut beberapa orang yang saya tanya, orang-orang tua dahulu. Nah, itu kalau kita melihat secara makna filosofis yang terkandung dalam prosesi menuju hari ini. Namun kalau pendapat saya tersendiri, mengapa prosesi ini sangat eksis hingga saat ini, karena seperti yang saya bilang tadi di faktor pertama tadi, pada saat hari ketujuh, pada saat orang itu meninggal, nah pasti di hari kedua atau di hari ketiga itu semua karib kerabat baru akan tiba di rumah untuk melihat atau mengikuti prosesi adat. Nah, mereka akan pulang setelah prosesi menuju hari atau prosesi terdekat dari hari ketibaan mereka di sini, sehingga kesakralan itu nampak. Menurut saya faktor yang keduanya permasalahan waktu, di mana kesakralan itu nampak ketika masyarakat masih berkumpul atau karib kerabat sanak saudara itu masih berkumpul di rumah tersebut dalam melangsungkan prosesi adat ini. Nah, jadi menurut saya hal inilah yang membuat prosesi adat menuju hari itu istimewa dari prosesi adat yang lainnya. Itu karena waktunya strategis, kemudian semangat masyarakat yang masih masih kuat dalam menjalankan hal tersebut, sehingga dua faktor ini yang menjadi tolak ukur masyarakat mengistimewakan. Menurut saya ya, meskipun masyarakat tidak bilang bahwa prosesi ini adalah prosesi istimewa, namun menurut analisis dan pandangan saya, masyarakat sangat mengistimewakan prosesi menuju hari ini dikarenakan dua faktor tadi, yang kemudian
membuat prosesi ini menjadi eksis hingga saat sekarang ini. Dan menurut saya pada saat saya akan datang, prosesi ini akan sulit tergantikan dari elemen apapun, baik itu medianya atau orang-orangnya, bahkan waktunya tidak akan mungkin digeser pada hari ke-6 atau ke-8, pasti akan dilaksanakan pada hari ke-7. Sehingga hal ini mencerminkan bahwa tidak semua prosesi adat di Nagari Cupak itu hilang atau berubah. Masih ada beberapa atau mungkin lebih banyak lagi prosesi adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Nagari Cupak. Baiklah kawan-kawan semuanya, mungkin sekian video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi saya yang menyampaikan, agar kita semua yang menonton video ini dapat teredukasi dengan baik. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan dan kekilafan, dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini. Mungkin saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.